Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Kami sangat bersukacita atas keikutsertaan anak-anak, para teruna, para pemuda, bapak dan ibu untuk melayani bersama. Bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Semoga pelayanan kita akan mendatangkan sejahtera bagi segenap ciptaan. Lagu ini tentu akrab sekali buat kita. Mari kita nyanyikan bersama. Lirik lagu ini ingin menolong anak-anak untuk memahami Amsal pasal 6 ayat 6. Malam ini kita juga akan diperkaya oleh Tuhan melalui kitab Amsal. Mari kita meneduhkan hati kita di tengah riuhnya keadaan di sekeliling kita. Di tengah keadaan tubuh yang mungkin sedang lemah. Di tengah keadaan hati yang sedang dipenuhi berbagai perasaan, tenangkanlah dirimu untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Allah, sumber hikmat kehidupan. Kasihnya untuk dunia jemar.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat, kami memohon pertolongan-Mu untuk ibadah kepadamu. Tolonglah tubuh kami dan jiwa kami, agar mampu melayani-Mu dalam ibadah daring ini. Inilah permohonan kami, karena kami yakin pertolongan kami hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat, mari membaca Mazmur 32, Mazmur pasal 32 secara berbalasan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Jemaat, silakan duduk. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami sujud merendahkan diri, menaikkan permohonan, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat, pengertian, agar firman yang kami renungkan bersama
dapat kami mengerti, pahami, hayati, dan firman inilah yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amsal. Amsal pasal 20 ayat 4 dan ayat yang kelima, yang menyatakan, Amsal 20 ayat 4 dan 5. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi, taruna-taruni, dan anak-anak warga GPIB, Jemaat Nazaret DKI Jakarta, serta pemirsa di rumah yang dikasihi Tuhan, juga bersama-sama para pelayan ibadah rumah tangga di malam hari ini. Shalom. Renungan di dalam pelayanan firman malam hari ini diberi tema jangan malas agar rencana hidup terwujud. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dari kitab Amsal. Nama kitab ini, Amsal, diberi judul berdasarkan ayat pertama dari pasal 1. Kalau kita membaca di pasal 1 ayat 1, isinya Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Tetapi penulis kitab Amsal ini memang sebagian besar Salomo Raja Daud, anak Raja Daud. Tetapi ada juga yang lain yang ikut menulis di dalam kitab Amsal ini. Khususnya kalau kita membaca Amsal pasal 30. Nah, itu bukan dari Salomo tapi dari orang bijak. Yang lainnya itu ditulis oleh Agur bin Yake. Begitu juga di Amsal pasal 31. Itu bukan dari Salomo, itu berasal dari ibunya Lemuel, ibunda dari Lemuel. Ya, jadi ada juga Amsal yang tidak berasal dari Salomo. Kalau kita baca Mazmur pun demikian, Mazmur itu dikatakan dari Daud. Tetapi ada juga Mazmur-Mazmur yang berasal dari orang lain, yang semuanya merupakan hikmat Tuhan. Bagi kita,
kitab Amsal ini berisi hikmat. Hikmat yang dari Tuhan, yang bagi kita menjadi pengajaran firman Tuhan. Kalau kita mengingat Raja Salomo, saat ia diangkat menjadi raja, dia diberi permintaan, diberi kesempatan, apa yang kau inginkan. Seperti iklan di TV itu, ku beri 3 permintaan. Ya, ini permintaan yang diberikan kepada Raja Salomo. Lalu Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan. Yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Dan itulah hikmat yang diberikan Tuhan yang kemudian dicatat menjadi kitab Amsal ini, dan semua hikmat yang ada di kitab Amsal ini menjadi pengajaran bagi kita, pengajaran firman Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Amsal itu disebut masyal atau mishle. Apa artinya? Artinya adalah menyerupai atau membandingkan, suatu perbandingan. Itu arti dari masyal atau mishle. Jadi kitab Amsal ini mau menggambarkan kehidupan manusia dengan cara membandingkan kehidupan. Misalnya membandingkan orang berhikmat dengan orang bebal. Orang benar dibandingkan dengan orang fasik. Yang benar dengan yang jahat. Ya. Dalam berbagai keadaan dengan tujuan agar manusia hidup dengan hikmat Tuhan. Hidup dengan hikmat Tuhan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Itulah awal permulaan dari hikmat, takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan kitab Amsal ini bisa dibagi 2 bagian. 2 bagian besar, yaitu Amsal pasal 1 sampai pasal 9 ini berisi pengajaran-pengajaran hikmat yang sifatnya itu teologis dan teratur, sistematis dia. Nah, bagian kedua itu dari pasal 10 sampai bagian terakhir pasal 31 berisi hikmat yang bersifat teologis praktis. Jadi dia tidak berurutan, tapi sifatnya praktis yang berkenaan dengan kehidupan kita, dengan kehidupan manusia. Nah, bacaan Alkitab kita di Amsal 20 ayat 4 dan 5 ini bagian kedua. Banyak pengajaran yang bersifat praktis yang kena mengena langsung dengan kehidupan yang dijalani. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di ayat 4 itu berbicara tentang kemalasan. Dipertentangkan dengan kerajinan. Sedangkan ayat 5 itu berbicara tentang rancangan hidup atau cita-cita hidup masa depan. Jadi sesuai dengan tema khotbah, jangan malas agar rancangan hidup terwujud. Rancangan hidup di masa depan terwujud. Negeri Israel hanya punya 2 musim, sama dengan negeri kita, Indonesia. Musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim dingin yang disebutkan di ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak,
Musim dingin yang disebutkan di sini menunjuk kepada musim penghujan. Di Israel itu dikenal istilah hujan awal, mereka menyebutnya yoreh, dan hujan akhir, mereka menyebutnya malkos. Musim dingin yang disebutkan di ayat 4 ini menunjuk pada yoreh, awal musim hujan. Hujan awal sebenarnya membuat tanah menjadi lunak, tanah menjadi lembek, sehingga mudah untuk dibajak. Tanah di negeri Israel itu lebih banyak keras, tapi kalau sudah kena dengan air, dia akan menjadi lembek, menjadi lunak. Dan ketika dibajak, itu akan mudah dibajak, dicangkuli seperti itu. Lalu tanah yang sudah gembur itu tinggal ditabur, supaya benih yang ditaburkan itu dapat tumbuh di tanah yang gembur. Dan hujan akhir, malkos, itu akan membantu pertumbuhan tanaman agar menghasilkan panen yang baik. Jadi benih itu harus ditanam atau ditabur di hujan awal, di masa yoreh, sampai dia akan bertumbuh, sampai di masa hujan mau berakhir, malkos, benih itu sudah menjadi sebuah tumbuhan, menjadi pohon. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa awal musim hujan adalah masa untuk menabur, masa untuk menanam yang tepat dan baik, masa untuk membajak dan menabur, sehingga masa panen setelah hujan berakhir, hujan terakhir terjadi. Nah, tetapi persoalannya petani yang malas. Petani yang malas menjadikan alasan cuaca dingin untuk tidak membajak, tidak menabur. Begitu turun hujan, ya bukannya dia bekerja, tapi dia hanya di rumah saja bermalas-malasan. Akibat kemalasannya adalah pada saat musim menuai, ya tidak ada yang diperolehnya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita jemaat Nazaret di Jakarta, di kota Jakarta, memang tidak bergantung kepada agraris, pertanian, dalam arti ya kita hidup di kota besar, kebanyakan bekerja sebagai karyawan, mungkin 1-2 orang yang punya usaha pertanian. Dan ketika musim hujan datang, ya kita memang tidak ada yang membajak. Ketika musim hujan datang, yang kita pikirkan siap-siap kebanjiran. Namun dari pengajaran firman Tuhan ini mau mengingatkan kita agar jangan jadi pemalas. Mengingatkan kita untuk tetap harus bekerja, tetap harus berusaha. Di awal kita dengar lagu tentang semut, belajar dari semut. Mereka tetap berusaha, mereka tetap bekerja, bergotong royong. Ya memang di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita bergumul dengan masalah kesehatan, sehingga banyak bidang usaha yang tutup, banyak perusahaan yang tutup, lalu juga banyak yang dirumahkan, bahkan di PHK, kehilangan pekerjaan. Memang ada upaya pemerintah untuk memberikan bantuan, memberikan subsidi bagi rakyatnya agar bisa memiliki penghasilan. Tetapi kita tetap diingatkan untuk berusaha, untuk bekerja, jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan misalnya pandemi COVID-19 ini sebagai alasan untuk kita tidak berusaha.
Jangan jadikan alasan musim dingin. Kita mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya pengajaran ini mengingatkan kita secara etika bahwa tanggung jawab orang Kristen adalah ia harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pandemi COVID-19 ini ya pada waktunya memang akan berakhir. Sejarah manusia menceritakan hal itu. Pandemi di masa lalu, pandemi flu Spanyol pada waktunya berakhir. Pandemi cacar pun, polio pun pada waktunya berakhir. Dan ini juga membutuhkan peran serta kita juga untuk memutus mata rantai pandemi ini. Karenanya memang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini tetap harus dijalankan. Pada saat kita berusaha, pada saat kita bekerja, Tuhan memberikan kita akal pikiran untuk kita menjaga juga diri, menjaga kesehatan juga. Sehingga kita tetap bisa bekerja di masa pandemi COVID-19 ini dengan memperketat protokol kesehatan. Ya, kita tetap harus berjuang untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Kalau dunia pertanian, ya ini masa-masa terkena hama di dalam pertanian yang dikelola, sehingga memang harus super perawatannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya jangan malas. Pikirkan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap dapat melakukan pekerjaan sehingga pada waktunya kita juga dapat melakukan panen. Hal yang kedua, pengajaran di ayat yang kelima. Nasihat kedua dalam ayat 5 mengajarkan kita untuk berusaha keras dengan sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Setiap orang mempunyai rencana dalam hidupnya, mempunyai cita-cita. Rencana dan cita-cita itu tersimpan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Itu digambarkan di ayat 5 seperti air yang berada di dalam sumur yang dalam. Untuk mendapatkan air di sumur yang dalam itu harus menggunakan timba dengan tali yang panjang. Air itu masih dapat digunakan dengan cara ditimba. Dan ini harus dengan sungguh-sungguh, upaya yang sungguh-sungguh untuk menimba air tersebut agar air itu dapat bermanfaat. Di ayat 5 diajarkan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, ketika anak-anak kita harus belajar di rumah, sepertinya jalan panjang yang harus dilalui untuk mereka dapat meraih cita-cita mereka. Ya, minggu lalu kita memperingati menaikkan ibadah syukur untuk Teruna, Persekutuan Teruna GPIB dalam ulang tahun ke-38. Teruna merupakan harapan bangsa, harapan negeri, juga harapan gereja. Masa depan gereja ada di tangan mereka. Sehingga usaha untuk menimba air, dalam arti usaha untuk cita-cita anak-anak itu terwujud, tercapai di kemudian hari, harus memang walaupun memerlukan jalan panjang tetap harus diusahakan. Seperti cerita pertanian tadi, sudah harus membajak, merawat, menyiangi, supaya pada waktunya bisa menuai.
apa yang ditabur itulah juga yang dituai. Cita-cita anak-anak kita mungkin ada yang ingin menjadi ya macam-macam sih. Tetapi apa yang direncanakan, dicita-citakan tanpa usaha yang sungguh-sungguh untuk menimba, ya, tidak akan terjadi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan Tuhan Allah akan menyertai setiap apa yang kita cita-citakan, rencanakan, kita naikkan kepada Tuhan. Pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Pergumulan anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berusaha sendiri, tetapi tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita. Karena itu ora et labora, berdoa dan bekerja, itu juga menjadi bagian kehidupan orang beriman. Apa yang kita lakukan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup ini sungguh-sungguh menjadi berarti. Apa yang kita rancangkan, Tuhanlah yang akan mewujudkan. Karena itu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada diskusi yang ingin kita bahas. Kita berdiskusi untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, ya, sebutkan ciri-ciri pemalas dan orang rajin. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perbandingan, ya, dari yang hadir saja boleh memberikan masukan. Ada yang, ya, Kak Beno silakan. Mungkin Pak Pendeta mulai dari saat dia bangun tidur aja deh. Ya, Dia mau bangun tidur jam berapa itu ketahuan. Tapi apakah menjadi, tadi saya mau bilang bahwa kalau dia bangun siang itu berarti dia pemalas, karena orang selalu bilang jangan sampai rezeki dipatok ayam gitu kan, suka ada statement seperti itu ya Bung Rido ya. Iya gitu. Iya. Tapi saya juga pikir ini, kalau dia tugas malam, misalkan tugasnya malam, ya. Jadi mungkin itu satu itu Pak Pendeta yang dari cara dia menghargai satu hari pemberian Tuhan. Apakah dia mau bangun lebih pagi, lebih awal daripada dia malas-malasan tidur tunggu sampai siang. Itu satu. Yang kedua mungkin ya menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dia bisa lakukan saat itu, tapi dia nanti aja. Mungkin begitu Pak dari saya sih. Itu dulu Pak. Iya. Pak Ridho mungkin ada di dunia peternakan kan? Oke. Ya mungkin yang seperti Pak Pendeta bilang tadi, ciri-ciri orang pemalas ya, gitu. Definisinya itu sendiri itu kategorinya kayak gimana gitu. Saya pernah diberi contoh teman pendeta juga, Pendeta Urbanus Latudasan. Dia bilang pemalas itu seperti orang pencuri tulang. Oh ya. Itu bahasa orang Indonesia Timur ya. Ya. Kalau itu sih memang saya tahu penguasa itu ya, kalau apalagi dari Ambon ya, akan mengetahui dasar pencuri tulang gitu kan.
udah tahu hanya ya lebih banyak mencari keuntungannya dari hasil keringat orang lain atau pekerjaan orang lain. Cuma mungkin ada dari wanita ya, Amsal itu kan lebih banyak bijaksananya atau kata-kata bijaksana. Ya mungkin dari ada hal yang bijaksana dari Amsal yang bisa ditarik untuk next buat ya untuk anak-anak, para teruna, para remaja yang sekarang ini lagi berjuang lah istilahnya. Kayak gitu. Iya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa mengatur hidupnya, ya itu termasuk bagian dari orang yang malas. Kalau ya soal bangun tidur di dunia sekarang ini itu belum bisa menjadi ukuran. Karena tidur itu apalagi di masa pandemi, itu harus 7 jam, 8 jam. Kalau dia punya pekerjaan harus sampai larut malam, ya dia harus bangun larut juga ya. Harus 7 jam supaya badan itu tetap fit. Kalau orang cuma tidur 3 jam, 4 jam, itu mudah terserang penyakit. Memang harus menjaga kesehatan juga. Apalagi musim hujan, Pak. Ya. Musim hujan itu membuat orang jadi tidurnya nyenyak sekali. Ya. Jadi intinya memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sendiri, sehingga ia tidak melalaikan kewajibannya. Ya, orang pencuri tulang itu biasanya dia tak bertanggung jawab. Biar orang bekerja dulu, nanti di ujung-ujung dia pura-pura bekerja, baru dapat hasil sama-sama, ya orang akan menyebut demikian. Jadi ya orang yang malas tidak bertanggung jawab, ciri-ciri orang rajin, dia bertanggung jawab terhadap tugasnya, terhadap apa yang harus dia kerjakan, dan ia tetap berusaha dengan baik. Yaitu diskusi kita yang pertama. Diskusi yang kedua, kalau dahulu orang tua mendisiplinkan anak-anak dengan memberi tugas atau pekerjaan. Contoh di keluarga saya, orang tua saya punya 5 anak, itu semua 5-5-nya itu sudah punya tugas tanggung jawab dari kecil. Saya punya tugas tanggung jawab itu sapu kintal. Kintal itu halaman rumah, bikin bersih rumput, kasih makan hewan peliharaan. Pokoknya bagian luar itu tanggung jawab saya. Kakak saya, adik saya punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Dahulu orang tua mendisiplinkan anak-anak dengan memberi tugas atau pekerjaan untuk melatih kerajinan mereka dan menumbuhkan kemandirian bagi mereka. Nah, sekarang sebagai orang tua, apakah yang saudara lakukan untuk melatih kerajinan dan menumbuhkan kemandirian anak-anak? Ya, ini bagian dari kehidupan keluarga. Mungkin ada yang memberi pengalaman. Bu Ines. Ya, beda ya Pak, zaman kita sama zaman anak-anak sekarang. Anak-anak zaman sekarang nih, apalagi sudah ada gadget. Kalau dulu kan kita nggak ada gadget. Kita dulu juga, saya maupun Pak Beno juga, kita juga dikasih jadwal. Kita meskipun masih kecil, kita juga dikasih jadwal untuk, kalau waktu itu kalau saya itu nyapu rumah, itu dikasih jadwal sama mama. Nah, itu kita juga mencoba menerapkan di rumah untuk anak-anak yang meskipun cuma 2 orang, tapi itu susahnya minta ampun loh Pak. Susah minta ampun prakteknya. Jadi papanya sudah bikin jadwal dari Senin, jadwalnya nomor 1 segini-segini, jadwalnya anak nomor 2 segini-segini gitu. Tapi emang prakteknya susah banget Pak. Tapi kita mencoba untuk menerapkan itu, karena nanti anak-anak kan nggak terus sama orang tuanya, harus bisa mandiri. Yang simpel aja gitu, seperti bantu melipat baju yang baru dicuci, itu hal-hal yang
yang simpel sih sebut, tapi itu membuat mereka harus lebih bertanggung jawab gitu. Jadi dia melipat baju untuk bajunya sendiri dimasukkan ke lemarinya sendiri. Itu salah satu hal yang sederhana sih, yang dan itu emang susah untuk diterapkan, tapi ya harus kita terapkan. Itu contohnya seperti itu sih Pak. Seperti itu, pekerjaan rumah tangga ya, pekerjaan di rumah, karena kan anak-anak sekarang di rumah, baik yang kuliah maupun yang masih SD itu semua di rumah ya, pekerjaan yang di rumah yang harus paling enggak yang simpel, yang sederhana, yaitu kalau bangun tidur ya bereskan tempat tidurnya seperti itu. Contohnya seperti itu sih Pak. Iya. Jadi di dalam Amsal yang kita baca itulah usaha membajak. Di dalam Amsal yang kita baca itulah usaha menimba. Artinya bahwa upaya kita dalam kehidupan sekarang ini, upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak memang susah, perlu waktu yang panjang, tetapi nanti kita akan panen. Itu kata Amsal. Pada waktunya Tuhan akan memberkati usaha kita, dan di kemudian hari kita akan panen seperti apa yang menjadi rancangan kita yang diberkati Tuhan. Kalau kita merencanakan, kemudian Tuhan memberkati, rencana itu pasti akan menjadi kenyataan, rencana itu akan membawa atau menjadi berkat. Ya, tidak usah lelah di dalam berusaha, di dalam membajak, di dalam menimba air, karena ketika upaya kita menimba air terwujud, air itu sangat bermanfaat. Upaya kita di dalam membajak terwujud, kita akan memanen pada waktunya. Tetapi ingat, tetap harus disertai dengan ora, bahasa Latin, artinya berdoa. Di dalam kita labora itu bekerja. Ya, itu pengalaman yang baik dari Ibu Ines. Terima kasih. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, sebutkan usaha saudara atau ceritakan pengalaman saudara dalam mewujudkan rencana atau cita-cita saudara. Kita punya cita-cita, anak-anak punya cita-cita. Ya, bagaimana usaha, atau mungkin sudah ada punya pengalaman, saya punya rencana beli rumah, saya punya rencana menyekolahkan anak di tempat ini, usaha kita lalu terwujud. Ada pengalaman untuk itu? Diaken Rida mau memberi pengalaman iman apa saja, usaha dari kita yang diberkati Tuhan sehingga usaha itu terwujud. Usaha dagang, usaha anak, sebagai pengalaman iman lah. Ya mungkin pengalaman ya dari teman kuliah yang ngumpul, cuma tercetus ide gitu. Ya sempat ada tercetus, ya udah gimana kalau kita usaha sambil nunggu lamaran, kita bikin usaha gitu. Jadi ya sempat juga akhirnya membuat usaha di peternakan ayam gitu. Ya lokasinya cukup jauh juga di Singaparna gitu. Ya singkat ini berjalan dengan baik gitu ya. Tapi memang ada namanya formula itu pasti ya suka duka ada, jungkir baliknya ada. Tapi ya modal nekatnya Tuhan berkati dan bawa dalam doa, itu semua berjalan. Memang pada ujungnya juga memang mengalami kejatuhan ya. Mungkin ada rencana Tuhan di balik itu. Memang pada saat krisis di tahun 98, jadi waktu dolar naik memang baru kerasa banget ya. Karena itu semua pakan makanannya itu memang dari luar, jadi ya imbas dari itu ya akhirnya bantisir lagi, cari yang lain lagi.
ya puji Tuhan ada berkat yang Tuhan selalu berikan sampai sekarang ini. Ya, Lagi. itu pengalaman dari Diaken Rido, bagaimana mewujudkan rencana, cita-cita dengan usaha tetapi tetap melibatkan Tuhan. Artinya ketika jatuh, kalau kita melibatkan Tuhan dengan keteguhan iman, ketika kita jatuh tidak akan membuat kita hancur secara psikis misalnya, mental kita, kalau mental kita down, semuanya rasanya sia-sia, lalu mempengaruhi juga secara fisik. Tetapi dengan keteguhan iman, dengan doa yang sungguh-sungguh, walaupun jatuh, kita tetap masih ada topangan iman, tidak membuat kita langsung seperti patah arang. Kalau bambu dipatahkan itu masih bisa melekat, tapi kalau arang patah, tidak ada harapan, ya sudah patah begitu aja. Istilah patah arang. Ya, ketika kita jatuh, Tuhan katakan buluh yang terkulai tidak akan diputuskan, tetapi akan direkatkan kembali. Disitulah kekuatan iman kita, dalam arti ketika kita merencanakan, cita-citakan sesuatu, kita tetap memakai juga kekuatan firman Tuhan menjadi landasan daripada usaha kita. Ya, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, jangan malas, tetaplah berusaha, tetaplah bekerja untuk mewujudkan rancangan hidup ini dan disertai dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, karena hasil akhirnya ada dalam tangan Tuhan. Sehingga melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, orang beriman merupakan bagian yang terpenting. Bangunlah kehidupan ini di dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kita di tengah pandemi ini pun tetap bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, menyanyikan lagu Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ungkapan syukur untuk firman yang mengingatkan kami sebagai umat tebusan Tuhan
yang percaya kepada kuasa Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini dengan bertanggung jawab secara iman. Kami menjalankan tugas-tugas kehidupan kami, walaupun pergumulan-pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kami. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, agar kami tetap rajin menjalankan tugas-tugas kehidupan kami. Ada keadaan-keadaan yang seringkali membawa kami kepada kelemahan sehingga membuat kami pasrah, bahkan kami enggan melakukan pekerjaan, bahkan malas melakukan tugas. Tuhan, bangunkan kembali di dalam diri kami semangat untuk melakukan tugas kehidupan, pekerjaan kami sebagai tanggung jawab iman kami, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah kami juga mau berkarya di dalam kehidupan ini untuk kami menjadi garam, menjadi terang, sehingga hidup kami tidak sia-sia, dan juga berkati anak-anak di dalam upaya mereka mewujudkan cita-cita mereka di masa depan. Tuhan juga bangunkan mereka keteguhan iman agar mereka tetap berjuang, mereka tetap membajak, menanam sampai pada waktunya tiba masa panen bagi mereka, untuk mereka mewujudkan cita-cita mereka, kehidupan yang berguna tidak hanya bagi keluarga tapi juga bagi bangsa dan negara, teristimewa berguna bagi kerajaan Allah. Berkati para orang tua di dalam perjuangan mereka, juga untuk mengambil bagian dalam rancangan Tuhan untuk anak-anak mereka. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami membawa pergumulan-pergumulan kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk warga jemaat yang terpapar COVID-19, mereka yang berada di dalam perawatan. Tuhan berkati mereka agar imun di dalam tubuh mereka terbangun, mereka tetap ada dalam sukacita, di dalam hati yang gembira, tetap bersyukur, dan juga berkati perawatan dan obatan yang diberikan, makanan minuman mereka, sehingga imunitas di dalam diri mereka tetap terjaga melawan COVID-19. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang ada dalam perawatan, yang telah lanjut usia. Tuhan berkati proses perawatan mereka untuk kesembuhan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Fretes Ratulangi. Kami berdoa untuk Diaken Edward Yakobus, bagi Bapak Fritz Emil Yakobus. Kami juga doakan Ibu Vike Yakobus Hondo, Tuhan memberkati. Kami doakan Bapak Rega, Ibu Tin Nugroho, Bapak Denny Adam, Ibu Maya Werinusa, Ibu Eni Sapulete. Tuhan memberkati proses pengobatan serta perawatan mereka. Demikian juga jemaat yang ada di dalam perawatan, dalam pemulihan. Kami doakan Mirel, Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi, Monika Agustina, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas, Ibu Poyo, dan jemaat yang tidak tersebutkan namanya. Di dalam kesehatan mereka, Tuhan memberkati untuk penyembuhan mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia di dalam pergumulan melewati pandemi COVID-19, upaya-upaya untuk memutus mata rantai dari
COVID-19 ini, Tuhan memberkati upaya-upaya vaksinasi yang diusahakan pemerintah. Tuhan memberkati sehingga pada waktunya virus corona ini boleh hilang berangsur-angsur dari kehidupan bangsa negara Indonesia. Berkati pemerintah di dalam upaya mereka, kuatkan, mampukan, beri hikmat bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya agar mereka dimampukan untuk memimpin bangsa ini di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Kami doakan Majelis Sinode GPIB di dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka di dalam persiapan-persiapan yang dilakukan untuk persidangan Sinode ke-21. Tuhan memberkati. Ya Bapak, berkati juga kegiatan-kegiatan kebersamaan di lingkup MUPEL Jakarta Timur, para pendeta yang baru mutasi di jemaat-jemaat yang berada di MUPEL Jakarta Timur, juga Tuhan memberkati mereka di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk jemaat Nazaret, Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, serta kesaksian jemaat ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Tuhan memberkati persiapan-persiapan untuk sidang majelis jemaat triwulan ketiga, tanggal 6 Februari yang akan datang. Tuhan memberkati agar dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan dari unit-unit misioner, baik Pelkat maupun komisi-komisi yang ada. Tuhan memberkati agar senantiasa boleh berjalan dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan jemaat Nazaret. Kami berdoa untuk proses penyelesaian Tanah Waru dalam proses-proses tahap akhir. Tuhan kiranya memberkati Majelis Sinode di dalam penyelesaiannya. Ya Bapa, kami berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi, bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, Jakarta, di banjir Jakarta, juga di Kalimantan Selatan, di Manado, dan beberapa tempat yang lain yang mengalami bencana oleh karena gunung meletus, karena erupsi. Tuhan, kuatkan mereka yang menjadi terdampak korban, keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan berkati bantuan-bantuan untuk mereka agar benar-benar sampai di tangan mereka, agar mereka dapat dipulihkan dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mohon kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan agar kami dimampukan menghadapi pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini. Ajarlah kami senantiasa melalui firman Tuhan agar kami tetap dikuatkan, kami tidak goyah di dalam mengikut Tuhan di masa pandemi. Kami tetap percaya pada kuasa Tuhan. Tidak hanya hidup kami, mati kami pun ada dalam tangan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Ya Tuhan, tiliklah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon kuasa Roh Kudus menyertai, menolong, menguatkan. Inilah doa kami Bapa. Sempurnakanlah doa ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Puji-pujian untuk memuliakan Tuhan akan dibawakan oleh anak PA, Persekutuan Anak B. Naya Dias. Shalom dan memuji Tuhan. Aku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh, aku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh oh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, hikmat-Nya yang diberikan agar kita memahami jalan-Nya, yang menuntun kita pada keselamatan. Dengarlah ayat Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu,
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hikmat-Mu yang menuntun kami pada keselamatan. Tolonglah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Pakailah seluruh hidup kami hanya untuk pekerjaan-Mu yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 3 Februari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. FMJ triwulan ketiga 2020-2021. Sidang Majelis Jemaat triwulan ketiga 2020-2021 akan dilaksanakan pada Sabtu 6 Februari 2021 pukul 13. Sidang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pemberitaan firman malam ini Pendeta Henry B.D. Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPB Nazaret. Kepada pemberitaan firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, pembaca Alkitab, Ibu Arnasya Hantau Patinama, Sektor 1, dan pujian dari adik Ben Benaya Dias, Sektor 6. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah, jangan malas, agar rencana hidup terwujud. Kita mengangkat pujian sambil berdiri, menyanyikan lagu Pada Jalan Kami yang Berat. Sejahtera
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.